Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jurnal penyesuaian. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang penyesuaian dari akun perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus diterima. Sekarang kita lanjut ke akun yang 6, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kita akan membahas satu persatu. Beban dibayar di muka ini misalnya adalah membayar sewa untuk 1 tahun ke depan, atau membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan. Itu adalah contoh beban-beban yang dibayar di muka. Untuk penyesuaian beban dibayar di muka, akan ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Sebelumnya, ketika ada soal membayar asuransi dibayar di muka, kalian ada yang menuliskan asuransi dibayar di muka, tapi ada juga yang menuliskan beban asuransi. Kedua-duanya benar, karena artinya kedua-duanya memanfaatkan satunya pendekatan neraca dan yang satunya pendekatan laba rugi. Jika menggunakan pendekatan neraca, ketika terjadi transaksi, misalnya contohnya tadi membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan sebesar 1.200.000. Ketika mencatatnya pendekatan neraca, maka dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Maaf ya Ibu ingat karena kolomnya kecil. Asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000 misalnya. 1.200.000. Selanjutnya yang di kreditnya apa? Karena membayar berarti pasti uang kasnya akan berkurang. Sebesar berapa? Sebesar 1.200.000 juga. Ini ketika terjadi transaksi atau ketika di jurnal umumnya. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi, tadi kan ada yang mencatatnya sebagai beban asuransi. Beban asuransi sebesar 1.200.000. Lalu sama yang di kreditnya adalah kas, karena ketika membayar pasti uang kasnya menjadi berkurang sebesar 1.200.000. Ini adalah pencatatan ketika terjadinya transaksi atau ketika terjadinya pembayaran. Lalu penyesuaiannya bagaimana? Misalnya asuransi ini dibayarkan di bulan asuransi dibayar di bulan Maret. Dibayar di bulan Maret. Penyesuaian ini terjadi di bulan Desember. Berarti kalau menggunakan pendekatan neraca, maka yang dicatat adalah yang sejumlah yang terpakai. Ini terpakai. Sedangkan kalau misalnya pendekatan laba rugi yang dicatat adalah yang belum terpakai. Nah, untuk pendekatan neraca, yang terpakai berarti sudah berapa bulan? Kalau misalnya ini bulan Maret, kita hitung ya, yang sudah terpakai berarti Maret, seandainya ini dibayarkan di awal bulan Maret, berarti bulan Maretnya dihitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang sudah kepakai adalah 10 bulan. Kalau misalnya 1 tahun dia membayar 1.200.000, berarti 10 bulannya berapa? Ini berarti caranya adalah 10 bulan per 12, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, dikali 1.200.000. Maka hasilnya adalah 1 juta. Ini yang terpakai. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya karena yang terpakai itu akan menjadi beban yang sesungguhnya, maka di sini bisa dituliskan beban asuransi. Beban asuransi. Beban asuransinya bertambah sebesar 1 juta rupiah. Lalu asuransi
dibayar di mukanya menjadi berkurang sebesar 1 juta rupiah karena sudah terpakai. Sedangkan kalau misalnya pendekatan laba rugi, yang dihitung adalah yang belum terpakai. Yang belum terpakai berapa bulan? Yang sudah terpakai tadi kan Maret sampai Desember. Berarti yang belum terpakainya bulan Januari tahun depan dan Februari tahun depan. Berarti yang belum terpakai sebanyak 2 bulan. Cara menghitungnya sama, yaitu 2 bulan per 12 dikali dengan nominal transaksi asuransinya. Jadi hasilnya adalah 200.000. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya menjadi asuransi dibayar di muka. Kenapa di sini asuransi dibayar di muka? Karena kita kan menghitung yang belum terpakai. Jadinya asuransi dibayar di mukanya bertambah sebesar 200.000. Sedangkan yang di kreditnya adalah beban asuransi. Ini sebesar sama, yaitu 200.000. Sudah selesai. Ini adalah penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka. Nih ya, diulang sekali lagi, beban dibayar di muka ada 2 pendekatan, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Untuk mencatat pendekatan neraca, maka dicatatnya sebagai sesuatu yang dibayar di muka. Sedangkan pendekatan laba rugi, dia menjadi beban dari apa yang dibayarkan. Penyesuaiannya, kalau untuk pendekatan neraca yang dihitung adalah yang sudah terpakai, sedangkan kalau pendekatan laba rugi yang dihitung adalah yang belum terpakai. Jurnalnya jika dilihat ini hanya dibalik-balik saja. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka, penyesuaiannya adalah menghitung mana yang sudah benar-benar menjadi hak yang boleh kita terima dan mana yang belum menjadi hak. Di sini konsep dari pendapatan diterima di muka mirip seperti beban yang masih harus dibayar, hanya kebalikannya. Nah, ada pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca adalah menghitung yang benar-benar sudah menjadi hak dari perusahaan kita. Sedangkan pendekatan laba rugi adalah menghitung yang belum menjadi hak perusahaan kita. Masuk ke contoh yang pertama, misalnya kita menerima sewa yang diterima di muka. Misalnya kita adalah menyewakan kos-kosan atau kontrakan. Ini menjadi sewa diterima di muka. Itu misalnya orang tersebut menyewa jasa kita untuk 1 tahun ke depan. Ketika ada orang yang membayar, maka di sini sudah pasti akun kasnya akan bertambah. Akun kasnya bertambah. Misalnya harga sewanya berapa? Misalnya harga sewanya 1.200.000. Lalu dia menyewa untuk 1 tahun ke depan. Di sini bisa dicatat sebagai sewa diterima di muka. Maaf ya Ibu, singkat, diterima di muka. Sewa diterima di muka sebesar 1.200.000. Jika menggunakan pendekatan laba rugi, di sini sama, yang pertama akan dicatat sebagai kasnya akan bertambah sebesar 1.200.000. Lalu bedanya di sini, kalau menggunakan pendekatan laba rugi, dia langsung akan dicatat sebagai pendapatan sewa sebesar 1.200.000. Ya, kalau misalnya di pendekatan neraca dia dicatatnya sebagai sewa diterima di muka, yang berarti ini adalah kewajiban. Sedangkan kalau di pendekatan laba rugi dia langsung dicatat sebagai pendapatan sewa. Nah, penyesuaiannya bagaimana? Jika pendekatan neraca, misalnya nih dia nyewa 1.200.000, dibayarkannya di bulan Mei.
misalnya. Sewa dibayar di bulan Mei. Untuk pendekatan neraca, karena dia menghitung yang sudah menjadi hak, kan penyesuaian ini bulan Desember, berarti Mei, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. Berarti yang sudah menjadi hak adalah yang 9 bulan. Cara menghitungnya bagaimana? Sama seperti beban diterima di muka tadi, yaitu 9 per 12, karena 12 bulan dikali 1.200.000. Maka hasilnya adalah 900.000. Ini adalah yang sudah menjadi hak perusahaan kita, karena memang sudah terjadi. Sedangkan kalau menggunakan pendekatan laba rugi, yang dicatat adalah yang belum hak. Yang belum hak adalah yang setelah bulan Desember, yang tahun depannya nih, setelah penyesuaian, yaitu ada Januari, Februari, Maret, April. Ada 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Oke. Sorry, ini berarti ini tadi 8 bulan ya. Berarti di sini ada 800.000. Nah, sedangkan pendekatan laba rugi, dia mencatat yang belum hak atau yang belum terpakai, maka di sini adalah 4 per 12 dikali 1.200.000, maka hasilnya adalah 400.000. Yang dicatat di penyesuaian pendekatan laba rugi adalah 400.000. Jurnalnya bagaimana? Mirip seperti tadi beban dibayar di muka, karena di sini mencatat yang sudah menjadi hak, berarti sewa diterima di muka atau kewajiban yang menjadi berkurang sebesar berapa? Sebesar yang sudah menjadi hak, yaitu Rp800.000. Lalu di kreditnya adalah karena ini sudah diakui sebagai pendapatan, maka ditulis pendapatan sewa sebesar Rp800.000. Maaf ya, ini disingkat ya. Dihapus ya. Ini maksudnya Rp800.000. Lalu untuk pendekatan laba rugi, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Di sini karena menghitung yang belum hak, maka pendapatan sewanya sewa ini berkurang sebesar 400.000 sesuai dengan hasil penghitungan yang tadi. Lalu yang di sisi kreditnya adalah sewa diterima di muka atau kewajibannya menjadi bertambah sebesar Rp400.000. Ya, ini tadi adalah penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka untuk pendekatan neraca maupun pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca di sini menghitung yang sudah menjadi hak atau yang benar-benar memang boleh kita terima. Ya, sedangkan di sini adalah menghitung yang belum hak atau yang belum benar-benar diterima, walaupun sudah dibayarkan di muka. Ya, demikian adalah video akhir dari ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa, membahas akun yang kelima dan keenam, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Keduanya mirip, yaitu ada dua pendekatan, ada pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Untuk beban dibayar di muka, pendekatan neraca dicatat sebagai sesuatu yang dibayar di muka, sedangkan pendekatan laba rugi dicatat sebagai beban transaksi yang dibayarkan di muka tersebut. Penyesuaiannya untuk pendekatan neraca yang dihitung adalah yang sudah terpakai, sedangkan untuk pendekatan laba rugi yang dicatat adalah yang belum terpakai. Sedangkan untuk pendapatan diterima di muka, sama ada pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Jika menggunakan pendekatan neraca, maka pencatatannya adalah sewa atau sesuatu yang diterima di muka. Sedangkan kalau pendekatan laba rugi dicatatnya langsung sebagai pendapatan sewa. Untuk penyesuaiannya, pendapatan diterima di muka dengan pendekatan neraca yang dicatat adalah yang sudah benar-benar menjadi hak, sedangkan pendekatan laba rugi yang dicatat adalah yang belum menjadi hak. Demikian video mengenai ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Semoga bisa difahami dan bisa diaplikasikan di tugas kalian nantinya. Demikian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.